Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Septi Kirana dengan NIM 220512040050 dari kelas Teknik Informatika B 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum tentang server registration. Di sini kita akan membuat rangkaian seperti pada gambar ini, pada contoh di mana terdapat router, access point dari rumah satu dan rumah dua, lalu ada server, ada co-server, ada cell tower, dan juga ada smartphone. Di sini itu merupakan pengembangan dari praktikum home gateway sebelumnya, namun ini lebih kompleks. Oke, kita akan melakukan praktikum di Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita cari router PT dulu. Ambil satu router, kemudian kita lakukan setting dari router PT, di mana router PT itu awalnya cuma punya 2 fase Ethernet. Sedangkan pada praktikum ini kita butuh 4 fase Ethernet, yang mana mengarah pada access point 1, 2, server, dan co-server. Untuk melakukan manipulasinya atau menambahkan fase Ethernetnya, kita matikan dulu routernya, kita buang, lalu kita tambahkan baru CFA. Tambahkan 2, lalu kita nyalakan lagi. Kemudian kita akan menambahkan server. Itu, kemudian co-server, kita juga akan menambahkan cell tower. Oh, kita juga butuh home router. Dua home router untuk rumah satu dan rumah dua. Oke. Kemudian kita akan melakukan penyambungan. Kita sambungkan dari router ke server, dari router ke router rumah satu ke rumah dua, juga ke central office server. Hubungkan pakai otomatis. Nah, untuk fase Ethernet 0 itu untuk router ke server. Fase Ethernet 1 untuk router ke home 1, kemudian fase Ethernet 2 untuk router ke home 2, dan fase Ethernet 3 untuk router ke Central Office Server. Kemudian kita juga sambungkan dari Central Office ke cell tower. Oke. Kemudian kita akan melakukan deklarasi masing-masing IP. Yang pertama, kita akan masuk ke router, langsung config untuk fase Ethernet 0, kita lakukan setting IP menjadi 192.168.1.1. Kita klik on, kemudian fase Ethernet 1, dan 2.168.2.1. Update masnya tetap jangan lupa klik on. Terus Ethernet 2 juga. Untuk fase Ethernet 3, IP-nya kita ganti jadi 1. Oke. Selanjutnya kita akan set servernya. Sini kita lihat kan udah tersambung antara router ke server, router ke home routernya rumah 1, kemudian ke rumah 2, ke central office juga. Selanjutnya kita akan melakukan setting untuk servernya.
Kita masuk ke desktop, masuk ke IP configuration, kita setting IP-nya jadi 1.2. Fastness-nya tak, default gateway-nya jadi 1.1, dan DNS-nya nggak kita setting ya. Oke, kita close dulu, kita simpan. Lanjut untuk melakukan setting pada akses point dari rumah 1. Kita masuk ke GUI. Di sini kita masukkan, kita atur untuk internet connection type-nya, kita jadikan static. IP-nya 192.168.2.2. Masnya 255, 255, 255, 255. Ya. Default gateway-nya kita ganti jadi 192.168, 192.168.2.1. Untuk DNS-nya kita setting ke 192.168.1.2. Lanjut kita lakukan setting untuk network setup-nya jadi 192.168.10.1. Oke, DHCP-nya enable. Jangan lupa kita klik save setting, tersimpan. Masuk ke wireless. Untuk SSID-nya dari default kita ganti ke 51. Klik save. Terus lanjut ke setting media. Media 168.3.2. Untuk subnet mask 255. 255, 255.0. Default gateway-nya 3.1. Terus 92.168.3.1. Oke, untuk DNS-nya 192.168.1.2. Wifi kita setting jadi 192.168.20.1. DHCP-nya enable, kita lakukan save. Oke, tersimpan. Lanjut untuk melakukan setting pada Central Office Server. Masuk ke config, kemudian provider. Kita ganti ke Telkomsel. Oke. Backbone-nya ganti statik. IP-nya kita setting menjadi 192.168.4.2. Default gateway 192.168.4.1. DNS-nya 192.168.4.2. Oke, untuk cell tower. Sini kita lihat bahwa sudah benar adalah 172.116.1.1. Kita coba lihat ke servisnya. DHCP. Kita klik
save, close. Kemudian kita coba setting untuk cell tower. Masuk ke config, kita ganti providernya menjadi Telkomsel. Kemudian lanjut untuk menambahkan smartphone dan IoT. Kita sambungkan, lakukan setting pada smartphone-nya. Ke bagian wireless, kita off-kan dulu. Kemudian interface 3G 4G-nya. Kita ganti providernya jadi Telkomsel. Oke, kita tunggu sampai DCP-nya nyambung. Nah, ini sudah nyambung. Kita lanjut ke bikin DNS untuk servernya. Masuk ke server, masuk ke service, kemudian DNS. Kita klik on untuk DNS-nya, kita tambahkan IoT.net. Address-nya kita buat C92.168.1.2. Untuk type-nya record, kita klik add. Oke. Kita setting IoT-nya. Kita pastikan sudah menyala. Close. Selanjutnya kita akan melakukan setting static routing. Ada router router. Kita masuk config, kemudian ke static. Network-nya kita ubah jadi 172.16.1.0. Subnet mas 25.255.2.255. Oh. Next hop-nya kita setting jadi 192.168.4.2. Klik add. Dan kita post. Lanjut kita akan tambahkan lampu dan jendela. Baik. Di sini lampu dan jendelanya kita sambungkan ke akses point dari rumah satu. Caranya kita masuk ke lampu, masuk ke config, lalu wireless. Untuk SSID-nya dari home gateway kita ganti ke rumah satu. Oke. Hal ini dilakukan agar si lampu ini bisa connect ke access point atau home routernya dari rumah satu. Bukan juga untuk Windows. Nah, untuk kemajuan nantinya kita tinggal copy jika sudah nyambung. Lanjut kita akan coba cek PDU. Kita kirim PDU dari lampunya ke server. Apakah udah nyambung sih? Coba yang kedua kalinya. Nah, masih file. Sorry. Coba yang ketiga kalinya. Nah, udah sukses ya. Gimana artinya ini IoT sudah nyambung ke server. Coba kita cek juga untuk smartphone-nya, apakah udah nyambung ke server.
dan musik file coba dulu. Oh, sudah sukses ya. Gimana artinya IoT dari Light dari Windows ini sudah nyambung ke server, begitu pula smartphone juga udah connect ke server. Lanjut kita akan setting, kita masuk ke smartphone, ke desktop, browser, tunggu, di sini kita URL-nya kita buka iot.net go. Nah, kita keluar username dan password yaitu IoT. Oke, kita create. Kemudian pada bagian IoT pada lampu dan jendela ini kita ganti ke remote server karena HP ini tidak nyambung secara langsung ke router, maka kita nggak bisa pakai home gateway ini. Jadi kita harus pakai remote server. Kemudian kita setting server address-nya jadi iot.net, username-nya IoT dan password-nya IoT. Oke, connect. Nah, kita tunggu sampai address-nya refresh ini. Close. Ini IoT 2 juga seperti itu. IoT.net. IoT. IoT. Oke, ini connect. Tunggu. Nah, sudah bisa ya. Oh, jangan lupa juga untuk router 2. Kita tambahkan lampu sama ini kali. Belum aku setup ya. Oh iya, karena rumah duanya lupa belum di setup. Setup jadi rumah dua. Jadi kayaknya belum terset. Oke, satu. Nah, udah bisa. Lanjut, ganti ke rumah dua. Nah, ya, bisa. Sambung. Untuk IoT. IoT-nya tadi, mana tadi? Jadi servernya kita coba connect lagi. Nah, tunggu. Nah, sudah connect ya. Coba yang jendela rumah dua. Kita konekkan. Kita tunggu sampai tulisannya refresh. Nah, coba kita cek apakah udah masuk. Nah, sudah masuk. Ini untuk rumah duanya. Di sini kita juga bisa kontrol rumah dua. Kita bisa nyalakan jendela rumah dua dan bisa matiin atau nyalain lampu di rumah dua. Jadi dalam satu handphone kita bisa melakukan setting dari bukan kontrol dari dua rumah tadi. Oke, kalau sudah selesai cukupnya untuk merapikan sebenarnya bisa kita rapikan warnanya, kita ganti mungkin jadi biru ya, blue color. Tidak bisa. Oke, ini juga udah bisa. Kita kasih yang satu. Tambahin juga untuk rumah dia dapat kotak. Nah, ini baru
Betul. Oke, bagus.